Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, kita coba ingin tahu dulu bagaimana pandangan dari pengamat komunikasi politik, Profesor Karim Suryadi, yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Karim, kita senang karena melihat para pemimpin bangsa yang sempat dicitrakan berbeda pendapat, bertolak belakang pada saat pemilu kemarin, mau makan siang duduk bersama di meja masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang ini adalah bentuk dari simbol rekonsiliasi, apakah itu boleh juga dilakukan bersamaan dengan negosiasi ataupun deal-deal politik, Prof? Ya, yang pertama itu pesan yang menggembirakannya ya. Tali silaturahmi yang sudah terputus hampir 10 tahun yang lalu ditegaskan, diperlihatkan, dipertontonkan, kemarin disambung kembali. Artinya kedua belah pihak bersepakat setidak-tidaknya di depan kamera gitu ya untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik, bersilaturahmi dan lain-lain. Kita senang untuk itu karena silaturahmi adalah kosakata yang baik, dan tentu saja orang yang tidak senang melihat kebaikan itu orang apa namanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila rekonsiliasi itu dihubungkan dengan negosiasi, nah ini menurut saya ada sedikit persoalan ya. Meskipun semuanya bisa terjadi dan hampir tidak mungkin itu tidak dilakukan. Kenapa? Persoalannya apa tuh, Prof? Nah, persoalannya begini, menurut saya rekonsiliasi itu adalah konsep sosiologis, konsep kemasyarakatan. Jadi setiap orang yang berseteru wajib rekonsiliasi, wajib merekatkan kembali hubungan, memperbaiki hubungan gitu. Tapi ketika dia bernegosiasi, pertanyaannya hal apa yang dinegosiasikan? Nah, karena dua kelompok ini, dua pihak ini berseberangan di dalam kontestasi pilpres, maka sangat mungkin ya ada jual beli di sana gitu ya. Saya tidak menduga-duga dan memang terlalu jauh kalau kita membaca arah pertemuan ini akan kemana. Tetapi saya menangkap ya dari tema ini ada keresahan publik bahwa meskipun kata Megawati, Indonesia tidak mengenal koalisi, Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi akal sehat yang paling sederhana sekalipun membedakan antara pilihan berdiri di luar dan berdiri di dalam pemerintahan. Dan ketika orang memilih Jokowi dan Prabowo, itu memilih salah satu di antara keduanya untuk berdiri di salah satu tempat begitu. Dan meskipun politik memberikan berbagai kemungkinan, tetapi jawabannya harus pasti ya. Ketika seseorang mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jangan sampai ketika orang ditanya ya atau tidak, dia menjawab tidak, tapi ujung-ujungnya mungkin gitu. Nah, posisinya jelas, apakah akan di luar atau di dalam pemerintahan. Karena itu menurut saya posisi di luar dan di dalam pemerintahan itu jangan dikontradiksikan, jangan dipertentangkan dengan ide kebersamaan, jangan dipertentangkan dengan ide gotong royong. Jangan pernah memahami bahwa Indonesia dikelola secara gotong royong itu bukan berarti seluruhnya menggabungkan diri dalam rezim pemerintahan. Tidak begitu. Sebab berdiri di luar pun kalau spiritnya memajukan Indonesia itu gotong royong. Jadi sudut pandangnya harus melihat seperti hanya lokomotif. Ada yang menarik kereta, lokomotif itu ada yang mendorong kereta. Jadi partai-partai yang duduk di dalam pemerintahan, dialah yang menghela perubahan itu. Dan partai yang memilih berdiri di luar pemerintahan, tugasnya mendorong. Jadi bukan menghambat, bukan menghalang-halangi atau sekedar mencari kesalahan atau mencari perbedaan. Oleh karena filosofinya seperti itu, yang di dalam tugasnya menarik atau menghela, maka dia tidak akan serta-merta gitu mentang-mentang dia mendukung pemerintahan, ada di pemerintahan, apa yang dilakukan oleh pemerintah selalu benar gitu. Tidak begitu. Sebab kalau itu terjadi berarti dia sudah menggangsir pemerintahan itu dari dalam. Jadi menurut saya jangan terlalu simplistis berpikirnya. Kalau tidak bersama-sama berarti tidak gotong royong gitu ya. Gitu. Atau koalisi itu harus bagi-bagi atau oposisi harus mencari kesalahan. Tidak begitu. Gitu ya. Terima kasih Prof. Karim Suryadi sudah memberikan kami pencerahan pagi ini. Selamat pagi Prof. Karim. Bagaimana Bang Eman? Apakah memang kemudian ketika kita duduk bersama, makan bersama, itu boleh untuk kemudian melakukan negosiasi, menempatkan posisi yang tadinya ya memang satu di dalam, satu di luar, akhirnya semuanya nanti sama-sama di dalam? Intinya sebetulnya saya sependapat dengan Profesor Karim ya. Jadi
mestinya mengharamkan negosiasi sebetulnya. Mengharamkan. Nah, tidak ada negosiasi. Oh, oke. Jadi silaturahmi itu jangan dimaknai berlanjut dengan negosiasi. Apalagi negosiasi itu konkretnya misalnya katakanlah bagi-bagi kursi gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pertemuan kemarin siang itu pasti kurang bagus gitu ya. Kurang elok. Nah, harapan masyarakat, kegembiraan masyarakat sebetulnya makan siang kemarin pertanda bahwa tidak pernah ada permusuhan. Secara pribadi itu tetap baik hubungan. Yang ada adalah kompetisi. Nah, ketika kompetisi itu sudah berakhir, maka kita maknai ya kita duduk lagi. Nah, duduk kemarin itu mestinya dimaknai, ayo kita ke depan membangun bangsa. Nah, tetapi membangun bangsa tidak lalu berarti mari kita sama-sama dalam satu barisan. Tidak harus di dalam gerbong semua. Tidak harus dalam gerbong. Harus ada yang seperti kata Profesor Karim tadi, ada yang menarik, ada yang mendorong. Nah, posisi mereka ini mestinya harus di luar. Nah, ini nanti yang harus yang kita harapkan memperkuat pemerintahan ini. Tapi kalau semua ada di dalam gerbong, lalu siapa yang mengoreksi? Kan? Yang mengawasi ya. Katakanlah misalnya, kalau kita bicara, kalau sampai Gerindra ada dalam gerbong. Di kabinet misalnya. Siapa yang akan mengoreksi perjalanan pemerintahan ke depan? Karena semuanya akhirnya bersama-sama begitu ya? Apalagi misalnya ya kalau Gerindra boleh masuk, kenapa PKS tidak masuk? Kenapa PAN tidak masuk? Kenapa Demokrat? Udah masuk sekalian. Dan itulah menurut saya awal daripada kehancuran sebuah bangsa. Gitu. Pertanyaannya bang, kan kita tidak tahu persis ya apa yang dibicarakan di dalam, kita kan hanya bisa menduga-duga. Kalau kemudian ternyata yang di dalam itu adalah benar seperti yang diduga orang bahwa ada negosiasi kursi dan yang lain-lain, akan seperti apa nasib bangsa ini. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebelum Abang menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Silakan Pak pendapatan Pak. Saya bangga dengan Metro. Kenapa? Karena Metro mengangkat sesuatu yang sangat dalam di dalam kehidupan dunia termasuk bangsa Indonesia. Untuk itu pertama saya akan juga premis dulu. Premis pertama, manusia itu siapapun dia ingin bebas dan sejahtera. Jadi bebas dan sejahtera. Yang kedua, Indonesia ini bagian dari dunia yang tidak bisa lepas. Nah, di dalam global dunia sekarang ini sedang terjadi pasca perang dingin adalah upaya menuju pemerintah tunggal dunia atau orde dunia baru. Ini tidak bisa dihindari. Dunia sudah melihat dua hal, Pak. Pertengkaran ideologi yang menghancurkan manusia, yang dikatakan Huntington itu harus sudah selesai. The end of ideological state and nation state. Ideologi agama Kristen dan Islam yang perang salib 200 tahun. Dan kemudian ideologi komunis dan kapitalis yang perang dingin 1 abad. Nah, Indonesia sekarang ini berada di puncak pertarungan itu. Apakah Indonesia bisa bertahan atau tidak, tergantung Indonesia. Untuk bertahan ada dua syarat. Satu, persatuan. Yang kedua, kebudayaan. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Pak Surya Paloh dengan makan siang bersama Anies dan Ibu Megawati yang makan siang dengan Prabowo, ini adalah satu konfigurasi untuk menuju ke sana, karena sebenarnya mempertentangkan ideologi dan perpecahan adalah kehancuran bangsa. Ini yang paling penting yang itu diangkat ini. Oleh karena itu kita berdoa pemimpin kita benar-benar mengerti posisi Indonesia dan menyatukan Indonesia, meninggalkan ideologi radikal, pemecah belah, dan yang menghancurkan Indonesia. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Muhalizar di Takengon, Aceh. Pak Muhalizar, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman, selamat pagi Metro. Yes. Selamat pagi Pak. Singkat padat saja Pak ya, silakan Pak. Oke, pertama tentu kita sangat mengapresiasi pertemuan para elit ini karena sebenarnya pertemuan ini sudah lama sekali kita rindukan. Namun syukurlah baru sekarang terjadi. Kita berharap agar pertemuan ini dapat terdistribusi hingga ke grassroots, hingga ke tingkat bawah, sehingga seluruh rakyat Indonesia menyadari bahwa kompetisi itu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu untuk membangun Indonesia. Satu hal yang ingin kami harapkan dari pertemuan ini, agar para negarawan ini dapat menghasilkan oposisi yang fair, oposisi bukan oposisi ekstrem, dan juga dapat menghasilkan koalisi yang rukun, yang damai. Jangan semua ngotot harus jadi ini. Memang nafsu politik itu kan ada. Namun kami sangat meyakini bahwa Jokowi itu selaku presiden kita sangat independen, sangat bisa menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya. Mohon terima kasih Pak Muahalizar di Takengon, Aceh. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Muahalizar ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Elman Saragi. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Media Indonesia mengangkat rekonsiliasi bukan negosiasi. Tapi apa yang kita lihat, kita tak sadar betul bahwa politik itu adalah pragmatis. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Tetapi prinsip yang ingin dipegang, bahwa Indonesia sistemnya adalah presidensial, di mana Jokowi menentukan, punya hak penuh untuk menentukan kabinetnya. Jangan lagi Jokowi dibebani dengan hal-hal yang macam-macam. Karena dengan visi misi yang disampaikan, itu sudah sangat berat kerjanya. Memang perlu orang-orang eksekutor, perlu orang energik, perlu orang yang manajerial. Jangan dibebani. Silakan tunjukkan jiwa kenegarawanan bahwa kita semua demi kebaikan bangsa dan negara menuju cita-cita proklamasi bahwa Indonesia adil, makmur, dan rakyatnya sejahtera. Itu yang penting. Tolong ingatkan bahwa presidensial prinsip kita. Makasih Bung Elman. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya juga merasakan hal yang sama Bang Elman, bahwa yang penting adalah bagaimana membangun bangsa walaupun posisinya yang satu ada di dalam pemerintahan, yang berikutnya adalah yang mengawasi atau oposisi. Pertanyaannya kembali Bang ke pertanyaan saya tadi. Kalau ternyata kemudian makan siang itu ada deal-deal politik, kemudian katakanlah seperti tadi misalnya contohnya Gerindra kemudian masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, itu apa artinya? Ya, kalau itu terjadi, pasti perpolitikan ke depan tidak sehat. Artinya ya apa gunanya itu kontestasi kemarin kan? Kontestasi kemarin kan sebetulnya kan kita mau minta pertimbangan dan pilihan rakyat. Inilah ada paslon 1, ada paslon 2 dengan program-program masing-masing. Nah, sekarang silakan pilih kan gitu kan. Nah, kalau ini berarti kan ini presidennya, kalau ini presidennya kan begitu kan. Nah, mestinya itu harus dimaknai ya begitulah sebetulnya demokrasi kan. Nah, oleh karena itu memang harapan kita pertemuan-pertemuan kemarin itu kan ya di situ kan merendahkan baik yang kalah maupun yang menang sama-sama menganggap kita ada di dalam rumah Indonesia. Tetap bersaudara. Tetapi bersaudara tidak lalu berarti ya mari kita bagi kue ini bersama-sama, tidak begitu. Jadi makanya saya mau mengatakan ya makan siang kemarin itu akan tidak berarti kalau di situ ada deal-deal politik, katakanlah dagang sapi lah, gitu kan. Nah, misalnya bagi-bagi kursi. Kalau itu terjadi pasti rakyat tidak suka kan gitu kan. Dan mestinya juga demokrasi kita ke depan juga tidak sehat. Kan kita bisa bayangkan, bisa nanti kalau terjadi ya presidennya akan kerepotan kan. Kalau misalnya semua ada di situ. Semua di dalam kabinet. Semua di dalam. Maka dulu pernah ada istilahnya koalisi gemuk. Yang terjadi sehari-hari pasti akan pertikaian di kabinet ini, tetapi kan tidak pernah membangun gitu kan. Nah, tadi saya setuju dengan Pak Edward tadi itu kan. Memang di sini kata kuncinya ada di presiden kan. Tapi walaupun kata kuncinya presiden, mestinya pemimpin partai itu harus ikut membantu. Jangan sampai presiden itu juga
Jadi mempersulit. dihadapkan pilihan-pilihan yang sulit. Katakanlah misalnya besok lusa, bukan tidak mungkin misalnya Presiden PKS juga makan siang bersama dengan apakah dengan Ibu Mega, apakah dengan Pak Erlangga, apakah dengan Muhaimin, apakah dengan Pak Surya Paloh, bukan tidak mungkin. Dan harapan kita juga itu terus terjadi. Untuk apa? Supaya benar-benar kembali lagi berangkulan gitu. Tapi berangkulan jangan lalu diartikan PKS juga ikut di dalam, gitu loh. Itu sebetulnya. Makanya sebetulnya ada bagusnya kalau saya berpandangan, kita berpandangan setiap pertemuan itu misalnya katakanlah Ibu Mega, ada bagusnya sebetulnya dengan sounding juga dengan koalisi. Kalau dugaan saya mungkin juga mereka udah sounding. Jadi maka itu kita katakan makan siang kemarin, apakah makan siangnya Bu Mega sama Prabowo, Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan itu, menurut saya itu sebuah gambaran yang menggembirakan sebetulnya. Oke. Pertanyaan berikutnya begini Bang, tadi juga salah satu pemirsa, saya lupa siapa yang mengatakan bahwa semoga pertemuan para elit, para pemimpin ini juga sampai ke bawah begitu. Karena kalau mungkin melihat dunia media sosial, di Twitter misalnya Bang, itu perselisihan antar mantan pendukung ini masih terus terjadi. Nah, apakah pasti ketika pemimpinnya sudah bertemu, sudah makan siang, sudah berpelukan, tertawa, rakyatnya pendukungnya akan mengikuti. Tapi itu akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, biasanya pemimpin itulah yang bisa mengarahkan anak buahnya atau para pendukungnya. Pertanyaannya adalah, dari pertemuan-pertemuan para pemimpin kemarin, apakah itu pasti akan bisa mengarahkan para pendukung untuk juga meniru hal yang sama? Sama-sama sudah berangkulan lagi, makan siang sama-sama, atau jangan-jangan itu hanya berhenti di pertemuan para elit? Iya, sebetulnya sih idealnya sebelum Pak Prabowo bertemu dengan siapapun, termasuk juga dengan Bu Mega, ya ada baiknya beliau sebetulnya bertemu dulu dengan pendukungnya, barisan koalisi yang mantan koalisi lah, gitu kan. Walaupun sudah bubar. Tapi kan bagus juga bertemu, dia bilang agenda saya ke depan, mau ketemu dengan ini, ya minta gimana gitu kan. Lalu supaya apa Bang? Ya artinya untuk menyamakan persepsi juga. Ini kan mau mengakhiri semua kompetisi kan. Lalu dia juga harus bicara juga terlebih dulu dengan pendukungnya. Grassroots kan gitu kan. Nah, jangan sampai katakanlah di atas sudah bertemu, tapi di bawah masih tetap cakar-cakaran. Ini kan yang tidak bagus kan. Jadi harapan saya ketika bertemu di atas, maka otomatis di bawah langsung cair kan gitu kan. Karena harapan kita seperti itu. Betul. Nah, betul. Saya nggak bisa membayangkan apakah itu terjadi atau tidak. Harapan saya sih pertemuan simbolik di atas itu otomatis di bawah sudah cair kan. Tapi kita ini kan nggak tahu karena kita dengar juga masih ada yang ngegrundel gitu kan. Nah, ini kan tidak boleh. Maka itu sebaiknya memang agenda-agenda yang dibahas dalam setiap pertemuan seperti ini, apakah makan siang, apakah makan pagi, apakah makan malam nanti, apakah dengan ketua partai yang lain, tetap agenda kebangsaan. Jangan pernah mengedepankan agenda kepentingan politik praktis untuk kepentingan, katakan untuk kepentingan Gerindra atau untuk kepentingannya Pak Prabowo atau ada di lain. Ini jangan. Jadi agenda kebangsaan. Sehingga semua akan menerima dengan enak. Tadi salah satu pemirsa juga mengatakan begini Bang Elman, jadilah oposisi yang fair.
Pertanyaannya apakah itu bisa dilakukan di Indonesia ketika misalnya katakanlah Gerindra, Pak Prabowo tetap menjadi oposisi, itu bisa dilakukan dengan konstruktif dan kemudian bukan tidak mungkin kalau memang masukan-masukan yang baik 5 tahun ke depan bisa terpilih sebagai pemimpin bangsa. Ya mestinya harus bisa. Kenapa? 5 tahun ke depan kan Pak Jokowi. 5 tahun yang akan datang lagi 2024 kan kita kan nggak tahu. Kan bangsa ini kan akan terus berkembang ya. Maka itu siapapun yang akan memimpin yang akan datang, yang akan meneruskan Pak Jokowi lagi 2024, maka dia harapan kita dia menerima dengan suasana yang lebih kondusif lagi kan. Yang lebih baik ya. Yang lebih baik. Itu sebabnya kita perlukan oposisi yang sehat. Gitu. Jadi oposisi tidak merusak, tetapi oposisi ini untuk membenahi. Ketika misalnya pemerintahannya akan datang Jokowi ini 5 tahun ke depan itu dilihat agak pincang, ingatkan, tidak bagus loh. Kenapa? Bukan tidak mungkin, katakanlah Pak Prabowo, kan dia kan tidak kita jadikan sebagai kenangan kan. Kan harapan kita, ya jangan-jangan juga Prabowo tampil lagi 2024 dalam keadaan Indonesia yang sangat kondusif. Yang sudah jauh lebih baik. Jauh lebih bagus. Jangan lagi dalam keadaan rusak. Maka itu penting peranan daripada posisi ini. Itulah sebabnya harapan saya, termasuk Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, mestinya mereka ini harus tetap membangun kesepakatan. Mari kita terserahlah apakah oposisi di luar pemerintahan, terserah. Kita berpartisipasi untuk membantu pemerintahan yang akan datang. Nah, ini juga yang akan harus disampaikan ke masyarakat bawah. Udah loh. Pilpres sudah selesai. Sekarang kita bersatu lagi untuk membangun bangsa ini. Mari kita bantu Presiden Jokowi. Mari kita bantu pemerintahan. Mestinya begitu. Jangan ayo kita minta berapa kursi atau kita minta teman-teman yang sudah terlanjur ditangkap dilepaskan. Itu nggak boleh. Itu melanggar hukum. Yang ditangkap itu tetap diproses. Siapapun dia. Dan itulah sebetulnya hukum. Gitu. Banyak orang yang belakangan ini mengatakan bingung melihat pergerakan atau manuver politik yang terjadi belakangan ini, Bang. Kalau ke depan kemudian ada pertemuan-pertemuan yang lain seperti yang tadi Bang Elman katakan, rakyat makin bingung tidak nih, Bang? Ya, ini kan anggap aja ini kan sebetulnya akan supaya tidak bingung, anggap aja ini kan para pesilat, para pesilat dari berbagai perguruan kan, bertemu, ya kan nggak apa-apa juga kan, ya pesilat sana, pesilat sini, ada yang dari gunung, ada yang dari laut, ada dari laut, ada dari 8 penjuru mata angin, ya kenapa tidak kan gitu? Jadi maksud saya rakyat nggak usah bingung. Nggak boleh rakyat bingung itu. Anggap aja makan siang, rakyat juga boleh juga sesama rakyat makan siang juga. Gitu. Kalau ada yang mengatakan ini berarti bukti bahwa politik itu memang yang penting adalah kepentingan. Tidak ada teman sejati, tidak ada lawan sejati, itu bagaimana, Bang? Itu yang harus kita larang. Jadi jangan politik itu kita bikin kepentingan. Politik itu untuk kemaslahatan bangsa. Jadi bukan kepentingan Leo, kepentingan saya. Jadi jangan juga Leo pingin supaya kita enak 2024, kita berpasangan ya, kita duduk makan siang ya. Nah, itu jangan. Tapi nanti kita bisa makan siang kan, Bang ya? Kalau kita boleh. Ya? Tapi jangan makan siang saya dengan Leo ini bermaksud untuk supaya kita 2024 berpasangan. Itu jangan, Leo. Kalau itu rakyat akan marah sama kau, Leo. Itu dia lagi pula peluang kita kelihatannya kecil, Bang. Tapi sudahlah, kita tinggalkan itu. Semoga itu yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih, Bang, sudah di sini. Selamat pagi. Pemirsa, seluruh pemimpin partai sudah seharusnya menjaga keluhuran proses demokrasi yang sudah dilalui dengan susah payah. Janganlah pesta demokrasi kemarin justru rusak setelah mencapai finish. Elok nian bila saat ini soliditas di internal koalisi pendukung Jokowi Amin tetap menjadi prioritas. Semoga itu yang terjadi. Saya Luna Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.